Kata saya gini, kalau benar ditangkap kambing saya, buktiin. Saya pengen ngeliat, buktiin apa kek, kata saya gitu. Pas saya cari lagi, ada palanya. Palanya doang gini. Tumbal apa, Fris, biasanya? Apa yang biasanya dia minta di sini? Dia bilang kalau manusia itu lemah dalam hal kepercayaan. Karena terlalu banyak yang percaya dan itu membuat dia jauh semakin kuat. Tumbal yang diminta sesuai dengan kesepakatan dan keinginan dari si manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya aku terjemahin secara singkatnya, kalau misalnya pernah ada di sekitaran sini, bukan di tempat ini, tapi di sekitar sini pernah adanya tempat seperti untuk meminta. Kayak misalnya aku mau minta cepat kaya, diberikan kekayaan, diberikan momongan dan sebagainya. Sesuatu yang diminta itu memang harus sesuai dengan apa yang dia minta. Misalnya dia minta 3 tumbal anak laki-laki, ya harus 3 tumbal anak laki-laki. Apa kamu penyebab pernah adanya korban di tempat ini? Itu terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri. Jadi bukan karena makhluk-makhluk yang ada di sini ngegangguin ya? Bukan. Dan dia ini memang sosok yang udah ada di sini dari sebelum tempat ini dibangun, atau dia ada di sini setelah tempat ini dibangun, Fris? Sebelum tempat ini dibangun, dia udah ada di sini. Sekarang dari belakang-belakang sana dan belakang kita juga, Nat, pintu-pintu ini keluar sosok seperti manusia tapi cuma tulang dan kulit. Jadi benar-benar kondisinya sangat kurus, kecil, dan jalannya seperti jinjit pelan-pelan. Itu apa hubungannya sama sosok ini? Karena kita terus-terusan menanyakan tentang kekuatannya si sosok yang paling kuat ini. Sebenarnya dibilang negatif atau dia mengganggu dan bertabrakan sama aku juga enggak. Tapi sosok ini cuma minta dikasih tahu kalau dia masih membutuhkan makanan. Oh, tapi kan tempat ini udah nggak aktif lagi, Fris. Jadi dia artinya udah nggak ada lagi dong yang ngasih makanan ke sini. Tapi bisa diartikan berarti dia lapar banget dong. Karena pemiliknya atau dukun yang biasa memberikan dia sesuatu itu sudah tidak ada. Dan dia sekarang jadi kayak nggak punya rumah selain tempat ini. Maka dari itu kalau misalnya tempat ini yang aku lihat dulunya, karena ini masih banyak banget pohon dulunya dan ini benar-benar pohon dengan masih di sekitaran makam-makam yang bisa dibilang dikatakan makam yang sakral. Aku lihat sih lebih baik tempat ini benar-benar diratakan, didoakan ulang lalu dibangun lagi. Kalau misalnya mau tidak ada gangguan ya. Karena percaya nggak percaya saat ini mau sebanyak apapun kita tetap lebih banyak mereka saat ini. Aku jadi paham sekarang tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Nggak semuanya makhluk-makhluk yang ada di sini itu jahat. Betul. Ada makhluk-makhluk yang juga menjaga tempat ini. Dan sebetulnya yang mereka inginkan adalah supaya tempat ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Iya. Aku mau tanya sama kamu, kira-kira spot uji berani yang paling cocok di tempat ini tuh di mana, Fris? Kalau yang aku lihat ya, karena dari tadi tuh kita diikutin sama sosok-sosok perempuan dan juga sosok laki-laki yang cuma tulang dan kulit ini dengan kepala yang hampir botak tapi ada sisa-sisa rambutnya. Itu mereka tuh selalu mengarah ke arah patung-patung yang di tengah sana. Ya, yuk. Kami pun memilih area kolam hias dengan beberapa ornamen patung sebagai lokasi uji berani malam ini. Baik pemirsa, saat ini saya dan Frisly sudah bersama dengan sahabat uji berani. Boleh tahu namanya siapa? Vera, Vera. Usianya berapa, Vera? 24 tahun. Baik. Vera, boleh tahu motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Aku dulu pernah datang ke sini pas ini masih jadi lokasi syuting. Jadi penasaran, pengen ngebuktiin ada apa aja di sini.
Kamu penasaran ya? Baik, kalau gitu kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu ya. Habis itu saya dan Frisly akan langsung mengantarkan kamu ke tempat uji berani. Oke, sebelah sini silakan. Ya, maju lagi, sedikit lagi. Ya, baik Vera, saat ini kami telah mengantarkan kamu di tempat uji berani. Kami akan memberikan kamu satu buah lilin yang di sampingnya ada korek. Jika lilinnya mati, silakan kamu nyalakan kembali. Sudah diletakkan lilinnya di samping kamu, tolong jangan dipindahkan kemanapun ya. Di sini kami juga akan memberikan kamu lonceng. Silakan kamu bunyikan. Jika kamu ingin menyerah, kamu nggak kuat dengan situasi yang ada di sini, kamu bunyikan yang kencang. Lalu saya dan Frisly akan menjemput kamu ke sini ya. Vera, sebelum kami meninggalkan kamu, apakah kamu sudah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Insya Allah yakin. Yakin ya? Jangan dilepas dulu ya penutup matanya, dan selamat beruji berani. Tim, tolong matikan lampunya. Baik, ini dia sahabat uji berani kita malam hari ini. Vera baru aja melepas penutup matanya nih, Frisly. Kalau kamu ngeliat, mungkin dari Veranya dulu kali ya. Apa yang kamu rasain tentang sahabat uji berani kita malam hari ini? Apakah dia termasuk orang yang cukup berani atau bisa dikatakan penakut? Kalau dari yang aku lihat ya Nat, sebenarnya Vera sendiri adalah pribadi yang lumayan takut. Kalau dibilang tentang berani, aku nggak ngelihat itu di dia. Kayak sekarang gini ya, setelah kita tinggal tadi Vera sendiri, udah nggak ada siapapun, aku ngelihat mulai ada pergerakan dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana. Aku dengar suara. Langsung dengar suara. Apaan? Misi, assalamualaikum. Ya, nggak tahu ini Kak tangkap audio atau tidak. Tapi kalau dia bilang dengar suara, Ini sih Nat, malah. Jadi ini bisa dilihat di sini. Di belakang itu kan ada banyak pilar ya. Iya. Dan di belakang pohon itu tadi barusan banget ada perempuan yang menyeret satu kakinya mendekat ke arah dia. Kenapa aku bilang menyeret? Entah kenapa mungkin itu adalah salah satu tanda untuk dia tuh merasakan atau mendengar sesuatu. Jadi biar kedengeran biar nih. kedengeran ya. Kamu tau gak sih kalau kaki kena daun-daun kering? Iya, tahu. Bunyinya kayak apa? Kayak keseret, iya ya, aku ngebayangin. Coba nanti kalau kita udah ketemu sama sahabat uji berani kita ya, nanti kita tanya sama Vera. Ada pergerakan juga ya di sebelah sini, di arah daun. Kayak suara hewan tapi bukan hewan. Ini kayak suara hewan yang mungkin tadi kita dengar kali ya. Tapi dia bilang kayak suara hewan tapi bukan hewan. Berarti dia memastikan kalau itu kayaknya suaranya emang bukan hewan. Kayak ada suara langkah kaki. Hah? Ada suara langkah kaki. Aku ngelihat sosok yang laki-laki kurus tulang dengan kulit, tapi rambutnya tuh setengah botak gitu. Dibilang dia lemes banget nih. Kakinya. Karena sebenarnya sosok manusia kerdil Dan aku berat banget. megangin kaki dia. Lagi kayak dipegangin semuanya. Jadi lagi ada sentuhan-sentuhan dari mereka. Dia merhatiin ke arah pilar itu. Iya, Vera. Vera kan ya? Iya, benar aku keluar. Hati-hati. Iya Vera, kita jalan ke sana. Vera, Aman. Gemetaran ya?
kayak kita ngelihat dengan jelas kalau dari tadi tuh ada sentuhan dari mereka ke Vera. Sumpah panas banget. Ini. Belakang, kaki sebelah kiri kamu bukan yang berat. Vera mungkin boleh ceritain lagi hal-hal apa aja nih yang kamu dapetin selama beruji berani di sini tadi. Pertama suara. Suara dari sana. Suara dari arah sini. Iya, belakang patung ini. Kedua belakang. Ada suara langkah? Suara langkah kaki. Di mana yang kamu dengar suara langkah kaki itu? Di sini. Di sini juga di belakang pilar-pilar ini. Dan aku ngerasa di sini ada yang duduk. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kita mengapresiasi tentunya ya keberanian kamu udah beruji berani di sini. Kalau gitu aku sama Frisia akan nganterin kamu ya. Yuk. Mau Frame kemana?